Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pertama-tama kita lanjutkan menjadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat semangat sehingga kita masih bisa berkumpul rawuh kembali dalam sholat isya yang insya Allah sholat tarawih ini. Salam adalah kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat bimbingannya kita mampu meraih nikmatnya dalam Islam sampai dengan hari ini. Di mana sholat isya yang insya Allah sholat tarawih dan mungkin sholat tarawih nanti, saya di sini izin untuk menggantikan Pak Nurwanto sebagai pembicara yang akan berbicara selama 5 sampai 7 menit ke depan. Tapi di sini saya ingin jujur ya, saya di sini cukup bangga bahagia di acara lagi bertemu dengan rekan-rekan yang membangun ukhuwah Islamiyah, semangat dalam menjalankan sholat tarawih, menyemarakan Ramadan kali ini dengan bahagia melihat senyuman adik-adik kita yang sangat semangat mencari tanda tangan Ustaz, mendengar berwajib, mendengar pengurus sandal ya, dari rumah sampai sini, saya sangat senang. Baik, jemaah sekalian, di sini izinkan saya bisa menyampaikan sedikit materi tentang kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Materi ini cukup menarik ya, karena banyak sekali kita lihat bahwa contoh-contoh di sekitar kita yang mana mungkin bisa kita lihat ibadahnya sudah baik, tapi dari segi sosial masih belum bisa dibilang baik. Betapa banyak orang yang sholat tapi masih cacat dalam berperilaku. Betapa banyak orang yang ngaji tapi masih mencontek. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak bisa menahan amarah. Bukankah amalan-amalan itu juga memiliki korelasi positif terhadap hubungan kita dengan sesama manusia? Namun sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu kita pahami apa itu kesolehan pribadi dan apa itu kesolehan sosial. Kesolehan pribadi itu bisa diartikan sebagai hablum minallah atau hubungan kita kepada Roh kita, kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hubungan kita dalam Allah, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya individual. Kita melaksanakan sholat, kita ngaji, kita puasa, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan sebagai kesolehan pribadi. Sedangkan kesolehan sosial adalah hubungan kita dengan sesama manusia atau lebih bersifat horizontal. Nah, ini merujuk pada perilaku-perilaku kita yang berkaitan dengan hubungan kita terhadap makhluk-makhluk lainnya, atau bisa kita sebut sebagai hablum minannas. Atau lebih lanjut, beberapa tahun kemarin saya sempat mendengar istilah baru yaitu hablum minallah. Jadi tidak hanya hubungan kita terhadap sesama manusia, tapi terhadap makhluk Allah yang lainnya lebih kepada Allah. Nah, itu yang dinamakan sebagai kesolehan sosial. Pada suatu hadis pernah diceritakan bahwa sahabat itu pernah nyeletuk ya, atau bertanya kepada Nabi, Masya Allah ya, itu orang soleh sekali kepada Nabi. Akhirnya dijawab oleh Nabi, mengapa kau sebut dia itu sebagai orang yang soleh? Ya, soalnya dia itu masuk masjid, kemudian dia sholat, dia khusyuk, dan kemudian dia berdoa, doanya lama sekali. Loh, kemudian Nabi menjawab, siapa yang memberinya makan dan minum kalau dia terus meneruskan di masjid seperti itu? Lalu sahabat tadi menjawab, yang memberinya makan dan minum adalah kakaknya sendiri. Maka lantas Nabi menjawab seperti ini, kakaknya itulah
makanya disebut sebagai orang yang soleh. Ternyata bisa dilihat bahwa tidak cukup rekan-rekan semua hadirin yang berbahagia, dikatakan soleh tidak cukup hanya hubungan kita terhadap roh kita, hubungan kita terhadap sesama manusia, lebih mencukupi kebutuhan pribadi maupun keluarganya. Itu yang bisa disebut sebagai kesolehan hakiki. Jika kita lihat ya, pada rukun Islam terselip pesan-pesan tersembunyi yang itu menuju kepada kesolehan sosial. Disebutkan pertama yaitu syahadat, kedua sholat. Apabila kita perhatikan, ketika kita sholat, kita tarik takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya adalah Allahu Akbar. Pernah juga diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu sampai bergetar hatinya ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hubungan dia dengan Rabb. Kemudian ketika kita mengakhiri sholat kita, apa yang kita lakukan? Jemaat sekalian, yang kita lakukan adalah beri salam. Bagaimana katakan salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita menolak diri dan sekanan membaca salam. Apa salam artinya dalam bahasa Indonesia? Selamat. Semoga selamat sekalian pada saudara-saudara. Itu mengisyaratkan bahwa sebetulnya kita harus memberikan naungan atau keselamatan kepada saudara-saudara kita. Tidak cukup dengan sholat, adalah puasa. Bagaimana puasa kita kaitkan dengan kesolehan sosial? Puasa kita menahan amarah, artinya seperti itu. Tapi pokoknya kita menahan lapar dan dahaga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita bisa merasakan, kita bisa berempati kepada orang-orang yang ekonominya jauh lebih rendah daripada kita. Kita bisa merasakan bagaimana mereka getirnya hidup, tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, diminum. Itu esensi dari puasa. Terakhir ibadah haji, ini yang saya suka sekali, karena ini termasuk rukun. Rukun itu kalau boleh kita sholat, ada rukun sholat. Kita tidak laksanakan rukun itu berarti tidak sah sholat. Sama halnya dengan rukun Islam. Maka semoga kita semua bisa kemudian mengumpulkan pundi-pundi rupiah sehingga bisa ke tanah suci bumi dan bumi. Dalam ibadah haji kita tersenang, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, bahwa kita harus kemudian melihat ada tidak kaitan dengan relevansi kesolehan sosial. Ada. Apa itu? Kita akan berkaitan dengan hubungan internasional, hubungan antara negara Indonesia dengan negara Saudi Arabia. Kita akan berhubungan dengan yang namanya budaya, perbedaan budaya Indonesia dengan budaya Saudi Arabia dan lain sebagainya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kesolehan individual semestinya melahirkan kesolehan sosial. Jemaah sekalian yang berbahagia, sedikit lagi saya akan menyampaikan ada satu cara yang mana kita mampu membangun sendi-sendi kesolehan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kita harus memberikan contoh dan cerita mengenai kesolehan sosial tersebut. Banyak yang tidak sadar bahwa kita itu hidup di dalam narasi. Narasi yang diberikan oleh orang tua kita, narasi yang diberikan oleh paman kita, narasi yang diberikan oleh kakek nenek kita. Kita semua hidup dalam narasi. Kita lihat sahabat tokoh Islam yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih dulu, ketika beliau umur 7 tahun, beliau pernah diajak oleh Syekh, ya, diceritakan kisah-kisah kesatria, kisah-kisah patriotis sahabat-sahabat Nabi, diceritakan kisah-kisah heroiknya. Kemudian pada suatu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih diajak mendekat ke tembok Konstantinopel, tapi tidak sampai mendekat sana karena penjaganya dia agak jauh. Di situ mereka berdua berdiskusi, lagi-lagi narasi, Bapak Ibu sekalian. Apa diskusinya? Wahai Sultan Muhammad Al-Fatih, lihat itu adalah gedung tembok yang tidak pernah tertembus. Kakekmu sudah mencoba, tidak tertembus. Ayahmu sudah mencoba, tidak tertembus. Dan saya yakin bahwa anak cucumu tidak akan bisa menembusnya. Mengapa, wahai Syekh? Karena yang akan menembus itu adalah kau sendiri, Sultan Muhammad Al-Fatih.
tergetar hatinya. Maka sejak dari situ dia membentuk identitas dirinya bahwa saya adalah seorang penakluk. I am the conqueror. Saya itu pemberani sayap satu. Coba kita lihat refleksikan terhadap apa narasi yang kita sering ucapkan kepada adik kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Itu nanti akan membentuk pribadi dia, karakternya. Mungkin kalau di Indonesia kita sering atau ya familiar sama kisah-kisah. Kalau saya sebut binatang yang paling cerdas pasti jawabannya adalah kancil. Kenapa kancil cerdas? Karena mencuri. Luar biasa, Bapak. Orang yang cerdas adalah orang yang suka mencuri. Apalagi narasi yang sering kita dengar. Mohon maaf sekali. Ada orang ngintip di kali, pernah dengar? Ada orang yang ngintip di kali. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Mencuri selendang. Setelah mencuri selendang, apa lagi kejadian setelah itu? Orang yang ngintip tersebut menikahi orang yang ngintipnya. Luar biasa sekali. Narasi yang dibangun oleh masyarakat Indonesia sangat-sangat luar biasa. Maka di sini kita harus menggarisbawahi bahwa cerita yang kita wariskan kepada anak kita, cucu kita, adik kita itu harus kita saring rekan-rekan semua. Maka semoga kita mampu kemudian mengambil pelajaran dari hal-hal yang demikian. Hadirin yang saya hormati, demikian semoga Allah terus memberikan kita gairah, memberikan kita semangat untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mampu menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Amin. Demikian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.